Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan hukum internasional pada masa kuno. Simak baik-baik ya teman-teman. Di sini saya akan menerangkan tentang sejarah perkembangan hukum internasional pada masa kuno. Dan di sejarah perkembangan hukum internasional masa kuno terdapat 5 zaman. Yang pertama, zaman Purbakala, yang kedua, zaman India kuno, yang ketiga, zaman bangsa Yahudi, yang keempat, zaman Yunani kuno, dan yang kelima, zaman Romawi. Dan di sini saya akan menjelaskan yang pertama adalah zaman Purbakala. Perkembangan awal hukum internasional dapat dilihat melalui hubungan politik yang telah dilakukan oleh bangsa-bangsa sejak ribuan tahun yang lalu. Misalnya, adanya sebuah traktat yang dibuat antara Eannatum, Raja Negara Kota Lagas di Mesopotamia yang menang perang dengan Umma. Sebuah negara kota Mesopotamia lainnya, perjanjian itu ditulis di atas sebuah balok batu dan menyebutkan tentang penentuan batas yang harus dihormati oleh kedua pihak. Contoh lainnya yaitu perjanjian antara Rameses II dari Mesir dan Raja kaum Het untuk menegakkan perdamaian dan persaudaraan langgeng. Yang kedua, zaman India kuno. Dalam kebudayaan India kuno telah terdapat kaedah dan lembaga hukum yang mengatur hubungan antar kasta, suku bangsa dan raja-raja. Hukum bangsa-bangsa pada zaman India kuno telah mengenal ketentuan-ketentuan yang mengatur kedudukan dan hak-hak istimewa seorang duta. Selain itu, juga terdapat peraturan mengenai perjanjian-perjanjian, hak dan kewajiban raja, dan juga pengaturan hukum perang. Khusus dalam hukum perang, diatur mengenai perbedaan antara combatan dan non-combatan. Juga ketentuan-ketentuan mengenai perlakuan terhadap tawanan perang dan cara melakukan perang atau the conduct of war. Pada zaman ini, seorang raja dalam mengadakan hubungan dengan raja lainnya telah diatur oleh kebiasaan yang dinamakan Desa Dharma. Pujangga yang terkenal pada saat itu adalah Kautilya atau Chanakya, yang menulis buku yang berjudul Artha Sastra Gautama Sutra. Buku tersebut memuat tentang hukum kerajaan dan hukum keluarga, serta hukum kasta. Pada abad ke-5 sebelum Masehi, muncul Undang-Undang Manupada. Undang-undang ini memuat tentang hukum kerajaan yang mengatur hubungan antar raja-raja. Yang ketiga, pada zaman bangsa Yahudi. Pada zaman ini telah dikenal hukum bangsa-bangsa yang merupakan kebudayaan Yahudi. Juga telah dikenal ketentuan-ketentuan mengenai perjanjian, perlakuan terhadap orang asing, dan cara melakukan perang. Ada pengecualian di dalam hukum perang Yahudi, dengan diperbolehkannya untuk melakukan penyimpangan ketentuan perang pada saat bangsa Yahudi berhadapan dengan musuh bebuyutan. Yang keempat, pada zaman Yunani kuno. Pada zaman Yunani kuno, terkenal adanya hukum intermunicipal, yaitu kaidah-kaidah kebiasaan yang berlaku dalam menjalankan hubungan antar negara-negara kota, antara lain aturan mengenai utusan, pernyataan perang, dan perbudakan atas tawanan-tawanan perang. Dalam lingkungan internasional, pandangan Yunani sangat terbatas. Pada zaman kemerdekaan Yunani, perjanjian-perjanjian yang dibuat oleh masyarakat Yunani sangat sedikit. Orang Yunani menganggap bahwa orang yang bukan Yunani sebagai orang yang biadab dan mutlak menganggap mereka sebagai musuh dan budak orang Yunani. Keistimewaan pada zaman Yunani kuno adalah adanya praktik arbitrasi dalam sengketa-sengketa tentang daerah perbatasan, hak-hak atas sungai dan sumber-sumber perairan, dan tentang persoalan lain yang menyangkut hukum publik. Sumbangan yang paling berharga dari kebudayaan Yunani untuk hukum internasional ialah adanya konsep hukum alam, yaitu hukum yang berlaku secara mutlak di mana saja dan berasal dari rasio atau akal manusia.
Konsep hukum alam ialah konsep yang dikembangkan oleh ahli filsafat yang hidup dalam abad 11 sebelum Masehi. Kemudian, pelajaran hukum alam ini diteruskan ke Roma, dan Romalah yang memperkenalkannya kepada dunia. Selanjutnya adalah zaman Romawi. Pada zaman ini, masyarakat dunia merupakan satu imperium Roma yang menguasai seluruh wilayah di dalam lingkungan kebudayaan Romawi. Hukum Romawi telah menyumbangkan banyak sekali asas atau konsep yang diterima dalam hukum internasional dan masih dipergunakan saat ini. Dalam periode kekuasaan Romawi terhadap dunia kuno juga muncul kaidah-kaidah yang mengatur hubungan-hubungan antar Romawi dengan berbagai macam bangsa atau rakyat. Hukum Romawi menjadi dasar pada sebagian besar sistem-sistem hukum di Eropa, khususnya negara-negara Eropa Barat, dan berpengaruh terhadap perkembangan hukum internasional pada masa kini. Namun, cikal bakal dari hukum internasional telah lama diterapkan oleh Kekaisaran Romawi, yakni istilah yang pertama hukum ius gentium, yang merupakan hukum yang mengatur hubungan antara orang Romawi dengan orang yang bukan Romawi, serta antara orang yang bukan Romawi satu sama lain. Yang kedua, hukum ius intergentes, yang mengatur tentang hubungan antar publik dengan individu. Dari situlah awal munculnya hukum yang mengatur tentang hubungan dengan subjek hukum yang melintasi batas teritorial suatu negara. Pada abad pertengahan dunia barat dikuasai oleh satu sistem feodal yang berpuncak pada kaisar. Masyarakat Eropa pada waktu itu merupakan masyarakat Kristen. Selain itu ada Kekaisaran Bizantium dan dunia Islam. Kekaisaran Bizantium memperkenalkan praktik diplomasi dan memberikan perkembangan hukum internasional. Sedangkan dunia Islam memberikan perkembangan di bidang hukum perang. Selama abad pertengahan terdapat dua hal khusus yang menjadi penghalang evolusi suatu sistem hukum internasional, yaitu yang pertama adalah kesatuan dunia Romawi dan rohani sebagian besar Eropa di bawah Imperium Romawi atau Holy Roman Empire. Yang kedua, struktur feodal Eropa Barat yang melekat pada hierarki otoritas yang tidak hanya menghambat munculnya negara-negara merdeka, akan tetapi juga mencegah negara-negara pada saat itu memperoleh karakter kesatuan dan otoritas negara-negara berdaulat modern. Kami dari kelompok 1 mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan kata dan segala kekurangannya, dan kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.